Halo, perkenalkan, nama saya Christian Adrianus Yobesi dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Brawijaya tahun 2020. Mungkin bagi teman-teman yang kakak-kakak yang sedang menempuh pendidikan, khususnya di dunia IT, mungkin pernah mendengar yang namanya arsitektur dan organisasi komputer. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah mendengarnya dan masih bertanya-tanya, apa sih ini arsitektur dan organisasi komputer? Mari kita bahas. Nah, yang pertama, ada arsitektur komputer. Arsitektur komputer ini adalah ilmu yang mempelajari tentang konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar suatu sistem komputer, yang biasanya mempelajari atribut-atribut yang terkait erat dengan eksekusi logis sebuah program. Selanjutnya, ada yang namanya organisasi komputer. Organisasi komputer ini adalah ilmu yang mempelajari bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. Nah, jadi teman-teman udah dapat gambaran nih apa yang namanya arsitektur komputer dan apa yang namanya organisasi komputer. Dan tentu saja keduanya berbeda. Selanjutnya, saya akan membahas 4 fungsi dasar sistem komputer. Yang pertama, operasi pengolahan data atau data processing. Data processing ini digunakan untuk mengolah kumpulan data yang akan menghasilkan suatu informasi. Yang kedua, operasi penyimpanan data atau data storage. Data storage ini digunakan untuk mengamankan suatu data atau banyak data yang suatu saat nanti akan digunakan kembali. Yang ketiga, fungsi operasi pemindahan data atau data movement. Nah, data movement ini digunakan untuk mengirim atau menerima data dari satu komputer ke komputer lainnya. Dan yang keempat, ada operasi kontrol. Operasi kontrol ini digunakan dan dikerjakan oleh seorang dengan memasukkan perintah-perintah ke dalam sistem komputer. Lalu, komputer akan mengerjakan sesuai dengan perintah-perintah yang telah diinput oleh pengguna. Nah, bagi teman-teman dan kakak-kakak, mungkin pernah mendengar dan melihat di Google, Twitter, Instagram, maupun platform-platform media sosial yang lainnya, ada istilah yang namanya Computers Technology Now doesn't try to reach velocity too hard, yang artinya teknologi komputer zaman sekarang tidak berusaha untuk mencapai kecepatan yang maksimum. Kenapa hal itu bisa terjadi? Menurut saya ada 3 alasan. Yang pertama, pada zaman sekarang, kecepatan teknologi komputer sangat dipengaruhi oleh elektron bergerak, yang dimana elektron tersebut sangat tidak mungkin untuk dipercepat. Yang kedua, mungkin dengan kecepatan teknologi komputer zaman sekarang, masih sanggup dan mampu untuk mewadahi berbagai software yang digunakan. Yang ketiga, teknologi komputer zaman sekarang lebih mengutamakan efisiensi dan keamanan data daripada kecepatan teknologi komputer itu sendiri. Nah, sekian dari pengenalan arsitektur dan organisasi komputer. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.